Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita yang telah menyampaikan tadi pada segmen yang pertama, Ustadz Rustandi, serta muslimin, muslimat, saimin, saimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang amalan tersebut jika aku lakukan engkau ridha padaku." Lalu Allah berkata kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, tak ada amalan yang harus kau lakukan untuk menjemput ridhaku." Dan Nabi Musa masih menanti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dan berkata kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, keridhaan aku Allah pada dirimu terletak pada keridhaanmu akan keputusanku." Jadi dalam hidup kita ini, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan ridha dalam diri kita. Ridha itu artinya rela. Ridho itu artinya menerima dengan lapang dada. Orang yang ridho itu adalah orang yang dalam keadaan menyenangkan atau menyedihkan yang terjadi dalam hidupnya, dia terima dalam kondisi yang sama. Ketika hal-hal dalam bentuk nikmat Allah turun dalam hidupnya, dia terima dengan ridho. Namun ketika dia mengalami musibah atau ada ujian yang menghimpit kehidupannya, dia pun menerima dengan ridha juga. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 119, Allah kabarkan kepada kita, Allah berucap, berfirman kepada hamba-hamba Allah yang menghiasi hidup mereka dengan ridha. Allah katakan, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum." Allah mengatakan, inilah hari di mana orang-orang yang mempercayai apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia percayai itu. Mungkin saja ketika di dunia, apa yang dia yakini dengan akidahnya, dengan pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cemoohan, cacian atau makian, tapi dia mendapatkan manfaat. Kapan itu? Di hari akhir. Lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abadan. Mereka Allah persembahkan surga dengan segala macam bentuk kenikmatan. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah katakan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka ridha kepada Allah dan Allah pun ridha atas mereka. Dan Allah katakan zalikal fauzul azim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Jadi orang yang memahkotai hidupnya dengan ridha, kemudian menjemput ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di hari akhir Allah katakan zalikal fauzul azim. Mereka nanti akan mendapatkan kemenangan yang agung. Karena kemenangan seorang mukmin sejati, kemenangannya di akhirat. Kemenangan hakikinya itu di akhirat yang akan Allah berikan kepada mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat akhir-akhir ini, ya, hujan yang turun tanpa henti. Ada beberapa kerabat kita, saudara kita di berbagai wilayah dilanda banjir, yang merupakan musibah yang hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyikapi musibah yang terjadi dalam kehidupan mereka itu dengan lapang dada, dengan menerima ini sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka Allah Subhanahu wa taala tentu pasti akan memahkotai orang tersebut dengan anugerah-anugerah mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Fa in radita bima qasamtuhu lak, wahai hambaku, kata Allah, jika kau ridho dengan apa yang aku tetapkan dalam kehidupanmu itu, baik ataupun buruk, kata Allah, arahtu qalbak wa badanak, aku Allah akan lapangkan hatimu dan ringankan tubuhmu. Jadi orang yang ridho, Allah akan lapangkan hatinya. Karena hati ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan ringankan tubuhnya. Wa kunta indi mahmudan, kata Allah, kau akan menjadi hambaku yang terpuji. Tetapi kalau kita dalam hidup kita, ketika hal-hal yang tidak mengenakan kita tidak ridha, fa illam wa illam tarda bima qasamtuhu lak, kalau kau tidak ridha dengan apa yang aku bagikan, aku tetapkan buatmu, fa wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku dan keperkasaanku, la usallitanna alaika dunya, aku akan bebankan dunia buatmu. Aku jadikan engkau hidup dengan penuh himpitan yang begitu berat. Aku buat engkau jalan terseok-seok, menderita tanpa habis. Kenapa? Kau banyak protesnya. Wa kunta indi mazmuman, dan kau menjadi hambaku yang tercela. Pilihan ada di antara kita, mau jadi yang terpuji atau yang tercela. Kalau mau jadi yang terpuji, ridha. Kalau mau jadi orang yang tercela, maka silahkan tidak ridha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal penting, Nabi pesan sama kita, zaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau dia ridha Allah Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan manisnya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahkotai kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi akan mendapatkan mahkota sebagai hamba yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ridho dan menerima takdir yang diberikan dari Allah kepada kita semua, termasuk bagi saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah di Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, kita akan perdalam tema yang menarik ini dalam segmentasi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.